bisa diketahui situ neracanya di halaman 6.7 ya. Di situ kan ada kas, piutang usaha, cadangan kerugian piutang. Ada yang tahu maksudnya cadangan kerugian piutang nggak? Ada yang tahu maksudnya cadangan kerugian piutang? Ada yang tahu maksudnya cadangan kerugian piutang? Di situ ada cadangan kerugian piutang, ada yang tahu maksudnya nggak? Halo. Ya, Mbak Yani benar. Jadi kan piutang yang kita milikin itu terkadang ada yang bisa nggak tertagih semuanya. Misalnya pihak yang berutang kepada kita tuh nggak sanggup membayar atau gimana. Nah makanya tuh kita cadangkan. Jadi kita cadangkan kerugian ketika orang yang berutang ke kita itu nggak membayar utangnya. Makanya namanya di situ cadangan kerugian piutang. Ya, jadi kasnya sebesar 7.200, terus piutangnya 16,5, terus dikurangi cadangan kerugian piutang 200, jadi total piutangnya 16.300. Terus ada itu ya, pokoknya neracanya bisa dilihat di situ. Nah, tapi ketika si Pak Ahmad ini ngajak Pak Hasan, mereka ini sepakat untuk memasukkan seluruh aktiva dan utang perusahaan melati sebagai aktiva dan utang persekutuan. Jadi ya, aktiva sama utang yang dimilikin si perusahaan melati ini, Pak Hasan sama Pak Ahmad ini setuju kalau itu dijadikan aktiva dan hutang perusahaan persekutuan yang akan mereka dirikan. Nah, tapi mereka melakukan penyesuaian. Bisa dilihat di situ yang A, cadangan kerugian piutang dinaikkan dari 200 menjadi 500. Berarti cadangan kerugian piutangnya bertambah sebesar 500. Terus habis itu persediaan barang dagangan dinilai kembali. Kenapa kok persediaan barang dagangan dinilai kembali? Kira-kira kenapa? Kenapa kok juga perabot toko dinilai kembali? Ada yang tahu kenapa? Halo, bisa dengar suara saya?
Yang lain? Ada lagi yang mau berpendapat? Sudah? Ada lagi? Ya, jadi kan terkadang kan misalnya nilai barang hari ini sama nilai barang besok harganya bisa berubah, kan tergantung, kan harga kan fluktuatif. Misalnya hari ini harga barangnya 500, tiba-tiba besok bisa aja naik jadi 600 atau mungkin turun jadi 400. Nah itu makanya kenapa kok harus dilakukan penilaian kembali itu karena seperti itu, karena harganya fluktuatif. Makanya di situ persediaan barang dagangannya awalnya kan cuma 28.500, sekarang jadi 30.000. Iya mbak, bergabung. Terus yang perabot toko yang awalnya 30.500 sekarang cuman jadi 17.500. Nah itu kan harus disesuaikan lagi. Nah terus yang transaksi D, Pak Hasan menyetorkan modal berupa barang dagangan seharga 25.000 dan uang tunai sebesar 50.000. Nah cara mencatatnya seperti yang ada di PPT itu. Jadi kan kas tadi kan tetap ya, kasnya nggak ada perubahan, tetap 7.200 di sini di debit. Terus piutang usahanya juga tetap. Nah 16,5. Nah persediaan barang dagangnya ini yang berubah, yang awalnya 28.500 sekarang jadi 30.000 setelah dinilai kembali. Habis itu perabot tokonya juga yang awalnya cuma 30.500 sekarang cuma jadi 17,5. Terus hutangnya tetap. Nah cadangan kerugian piutang bertambah. Terus modalnya ini ya berarti dari selisihnya semua ini, dari selisihnya antara yang ada di debit sama yang di kredit, yang utang usaha sama cadangan itu ketemunya 69.200. Sampai sini paham? Jadi setelah dinilai kembali itu dibikin lagi jurnalnya, jadi ini yang baru. Iya mbak, kan awalnya kan cadangan kerugian piutang kan 200 dinaikkan menjadi 500, ya berarti cuma 500 sekarang. Enggak, ini dalam ribuan mbak, 500 bukan 500.000. Itu kan awalnya 200 jadi 500. Iya mbak, selamat datang, kita belajar modul 6 ini. Paham mbak Yeni? Itu 500 kok, bukan 500.000. Gimana, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kan dari 16.500 jadi cuma 500. Tergantung dari perusahaan Pak, perusahaan mau mencadangkan seberapa. Terus untuk yang terakhir ya mencatatnya modal Pak Hasan ketika menyetor modal ya tinggal tadi